Bab 043. 2 hari sejak tes DNA itu keluar, Wina yang ditemani Agra dan Alisa datang ke pengadilan untuk mengajukan perceraian. Beberapa berkas yang disiapkan Wina sebagai bukti untuk menuntut cerai dari Faro diperoleh dari Agra. Termasuk menyiapkan pengacara untuk memudahkan Wina mempelajari soal hukum perceraian. Semua berkas itu sudah dikirim ke pengadilan agama. Wina dan Faro tinggal menunggu proses selanjutnya. Beberapa kali Wina menghubungi Faro untuk memintanya menandatangani surat perceraian tanpa harus berperang di pengadilan. Namun Faro menolak dan bersikeras untuk mempertahankan Wina di sisinya. Akhirnya, dengan berat hati Wina mengambil langkah hukum. Wina terpaksa melibatkan Karissa dan Agra dalam proses perceraiannya. Menarik dua orang yang tidak bersalah itu rasanya seperti menyakiti mereka perlahan-lahan. Namun tidak ada jalan lain lagi, Wina tidak bisa mundur lagi. 3 hari belakangan ini Agra sering berkunjung ke rumah Wina. Seperti pesan Marta, Agra tidak pernah datang sendiri, dia selalu datang bersama Alisa. Saat ini Alisa sudah mengetahui semuanya, rahasia yang berusaha Wina tutup-tutupi itu harus dia bagi dengan Alisa. Kisah tentang pernikahan Wina yang memilukan, yang harus berakhir dengan gugatan perceraian di pengadilan. Dan kisah cintanya dengan Agra yang baru saja dimulai. Agra Grisam, laki-laki dengan sejuta pesona itu dengan tangan terbuka bersedia menerima Wina. Menerima statusnya sebagai seorang janda dari Faro Wirawan, bahkan berulang kali meyakinkan Wina jika dirinya siap menjadi ayah sambung yang baik bagi anak Wina. Akan selalu melindungi dan mencintai keduanya dengan segenap jiwa, dia tidak peduli status sosial ataupun status janda yang akan tersemat pada Wina dalam waktu dekat. Agra tidak peduli itu, baginya cinta tetaplah cinta, selama Wina mengajarkan padanya tentang makna cinta yang saling melengkapi satu sama lain. Selama itu pula status dan yang lainnya tidak lagi berharga, seperti itulah seorang Agra mencintai Wina dengan begitu dalamnya. Mansion pagi hari. Ken. Faro berteriak dari ruang makan. Beberapa pelayan berlarian menghampiri Faro termasuk Ken. Melihat raut wajah tuannya yang rumit dengan tatapan marah seperti akan menelan manusia hidup-hidup, Ken segera mengibaskan tangannya. Pelayan-pelayan itu mengerti, mereka membungkuk sopan dan segera undur diri dari hadapan Faro. Ken menarik napas panjang. Sejak gugatan perceraian itu sampai ke pengadilan dan Faro menerima surat dari pengadilan, emosi Faro memang sering berubah-ubah. Dan tidak terkontrol. Beberapa kali Ken mendapati Faro menghabiskan waktu luangnya untuk melamun di taman belakang, tak jarang Faro juga membanting barang-barang pecah belah seperti piring, gelas, bahkan guci mahal pun tak lepas dari amukan tangannya. Ken sempat memberanikan diri berdiskusi dengan Marta untuk membawa Faro ke psikiater karena takut kondisi Faro akan semakin memburuk. Namun Marta tidak setuju, Marta lebih memilih membiarkan Faro merasakan kesakitan agar anaknya itu bisa belajar untuk lebih menghargai wanita. Marta yakin putranya tidak selemah itu, mungkin Faro akan frustrasi dan hancur karena kehilangan Wina, tapi tidak sampai menjurus pada tahap kegilaan. Semoga saja keyakinan Marta itu benar. Ken segera menuangkan segelas air putih dan meletakkan hati-hati di depan Faro. Minumlah, Tuan. Faro menatap gelas itu dengan tatapan nanar, tiba-tiba Faro ingat ketika dia menyiram Wina dengan sebotol air. Tubuh kecil istrinya itu sampai menggigil kedinginan. Apakah rasanya sangat dingin? Kau sampai menggigil? Maafkan aku, Wina, batin Faro. Tidak mendapat respon dari Faro, Ken segera menyingkirkan gelas itu. Apa ada yang Anda butuhkan, Tuan? Tanya Ken dengan suara lembut, sangat hati-hati. Aku lapar, Ken, ucap Faro pelan. Lapar. Kalau begitu kau bisa segera makan, Tuan. Lihatlah, di depanmu sudah tersaji makanan mewah ala Hotel Bintang 5, memangnya kurang apa lagi? Batin Ken. Baik, akan saya ambilkan, Tuan. Ken meraih piring dan bersiap mengambil nasi. Aku tidak ingin makan semua makanan ini, Ken, ucap Faro.
Baiklah, Tuan. Ken meletakkan kembali piring itu. Kalau begitu apa yang ingin Anda makan? Aku ingin makan mie instan, Ken, katanya masih dengan ekspresi tidak terbaca. Ken mengernyitkan dahi sampai kedua alisnya bertaut, lalu menggaruk kepalanya yang jelas-jelas tidak gatal. Ken hanya tidak mengerti dengan permintaan Faro. Selama dia bekerja dengan Faro ini kali pertama Faro ingin makan mie instan, padahal mie instan adalah makanan yang selalu dia bilang makanan tidak bergizi. Kenapa, Ken? Pertanyaan Faro membuyarkan lamunan Ken. Cepat-cepat Ken menjawab. Di mansion tidak tersedia mie instan, Tuan Muda. Jika Tuan benar-benar ingin makan mie instan, saya akan pergi membelinya ke minimarket. Pergilah. Mengibaskan tangan. Tunggu, Ken. Beli mie instan yang biasa dimakan Wina, ucapnya lirih. Nama Wina itu dia sebut dengan suara rendah, seandainya saja dulu Faro memanggil istrinya dengan nada seperti itu. Baik, Tuan. Ken segera meninggalkan Faro dan memacu mobilnya ke minimarket terdekat. Minimarket dekat mansion. Ken sudah berada di dalam minimarket di depan rak mie instan. Ada begitu banyak jenis dan rasa mie instan di sana. Ken tidak tahu mie instan mana yang sering dimakan Wina. Ken segera melakukan panggilan telepon dan menghubungi Wina. Halo? Ken, sapa Wina di ujung sana. Suara nyonya tidak pernah berubah, selalu terdengar lembut dan menenangkan, batin Ken. Ken, halo. Maaf, nyonya. Begini nyonya saya mau tanya, biasanya nyonya makan mie instan rebus atau goreng? Rebus? Kenapa, Ken? Tidak, aku hanya ingin mencobanya, kebetulan aku sedang di minimarket. Tapi pilihan rasanya sangat banyak, aku bingung kira-kira mana yang paling enak. Semuanya enak sih, Ken. Apalagi jika dimakan ketika tanggal tua, ucap Wina diikuti tawa kecil. Jadi haruskah aku membeli semuanya? Tanya Ken sembari meledek. Ya, jangan. Mubazir itu namanya, kalau aku sih sering makan yang rasa ayam bawang, Ken. Ayam bawang, batin Ken sembari matanya berkeliling di rak mie. Ketemu, seru Ken bahagia begitu menemukan mie instan rasa ayam bawang. Apanya yang ketemu? Tanya Wina heran. Ayam bawangnya, jawab Ken polos. Oh, Wina tertawa. Selepas mie instan rebus rasa ayam bawang itu didapat, Ken segera kembali ke mansion. Mansion, Tuan. Berjalan menghampiri Faro yang masih duduk di ruang makan. Kau dapat mie instansnya, Ken? Iya, Tuan. Ini mie rebus rasa ayam bawang, sama seperti yang sering nyonya makan. Ken meletakkan sekantung mie instan rebus itu di atas meja. Tanya Wina bagaimana cara memasaknya, titah Faro yang dijawab anggukan kepala oleh Ken. Ken segera melangkah ke dapur dengan sekantung penuh mie instan untuk persediaan jika Faro tidak nafsu makan. Dia segera menyusun itu di rak dapur. Sebenarnya ada tata cara memasaknya di belakang bungkus mie, tapi, sudahlah, jika itu permintaan Tuan aku harus melakukannya. Ken bergumam membolak-balik bungkus mie instan itu. Untuk kedua kalinya dia melakukan panggilan telepon dengan Wina hanya untuk bertanya tentang cara memasak mie instan ala Wina. Sebenarnya Wina sedikit curiga dan selalu bertanya, tetapi Ken menutup rapat mulutnya. Tidak mungkin bagi Ken menceritakan kondisi tuannya. Ken mengikuti instruksi Wina dalam memasak mie instan. Ken juga menambahkan telur di dalam mie instan itu sesuai permintaan Wina. 10 menit berlalu, Ken sudah kembali ke ruang makan dengan semangkuk mie instan di tangannya. Ken meletakkan mie instan itu di depan Faro, menuangkan air dan meletakkan di samping mangkuk. Sekali lagi tatapan sedih itu terlihat. Faro mengibaskan tangannya. Ken mengerti, dia segera undur diri meninggalkan Faro dengan semangkuk mie instan ala Wina itu. Faro mengaduk mie instan itu, cukup lama dia melakukannya. Sampai sesuap mie instan mendarat di mulutnya, tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Mie instan itu seperti duri yang tertancap di mulutnya,
tidak bisa dikeluarkan pun tidak bisa dia telan. Dengan susah payah Faro berusaha menelannya, dia mendekatkan mangkuk mie ke mulutnya dan mulai menyendok lagi. Dia menghabiskan mie instan itu dengan tangan gemetar dan mata yang basah karena air mata yang menggenang di kedua pelupuk matanya. Seperti inikah setiap harinya kau makan, Wina? Kau habiskan waktumu selama 5 bulan untuk memakan mie instan ini. Bahkan ketika kau sedang hamil anakku kau tetap memakan ini. Wina, pulanglah, aku sangat merindukanmu, batin Faro. Malam mulai datang, saat ini waktu menunjukkan pukul 9 malam. Namun, dua bola mata berwarna hitam pekat, seperti dasar lautan yang kelam itu masih terjaga. Bukan di depan tumpukan berkas untuk ditandatangani atau di depan layar komputer yang menyala untuk memeriksa laporan kerja karyawannya. Bukan, mata yang penuh penyesalan itu masih menyala di bawah cahaya temaram di taman belakang. Faro sedang duduk di kursi panjang di taman belakang, tidak jauh dari tempatnya duduk pernah ada seorang gadis baik hati yang dia siram dengan sebotol air ketika kedua matanya sedang tertutup rapat karena kelelahan. Dengan congkaknya Faro menyiram air di tengah udara dingin yang mulai menyergap. Faro menghela napas panjang, kaki jenjangnya lurus ke depan dengan ujung yang disilangkan, kedua lengannya terlipat di dada. Tidak ada yang dia lakukan, hanya diam sembari memandangi kolam ikan yang ditumbuhi bunga teratai yang mulai bermekaran. Mungkin saat itu kau sedang melihat betapa indahnya bunga-bunga teratai yang bermekaran. Tapi kenapa sekarang aku melihat bunga itu seperti duri tajam yang bisa melukaiku? Wina, maafkan aku, batin Faro. Malam semakin gelap, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Namun tubuh Faro bergeming di kursi panjang itu, tak bergerak sedikit pun, hanya terdengar embusan napasnya yang berat dan sesak. Angin mulai berembus semakin kencang. Bulu halus di permukaan kulit putih Faro mulai berdiri menandakan jika hawa dingin mulai menyergapnya. Gemerisik dedaunan membuat malam terasa semakin sunyi. Faro menggosok kedua lengannya itu untuk menghangatkan diri. Namun, tiba-tiba tangannya berhenti. Dia bangun, berjalan menjauh dari kursi panjang yang beberapa saat lalu sempat membuainya dalam hayal. Faro berjalan ke sudut taman, menarik salah satu kursi dan menempatkannya di samping kursi pajang. Matanya berputar mencari botol air mineral yang sudah dia siapkan. Begitu botol itu ada dalam genggaman tangannya, dia duduk, membuka tutup botol dan menyiram dirinya sendiri dengan sebotol air. Air itu mengalir, bermula dari puncak kepala, merembas sampai ke tubuh dan kakinya. Apa rasanya memang sedingin ini, Wina? Apakah hari itu kau juga menggigil kedinginan sepertiku? Maafkan aku, Wina, batin Faro. Tak berapa lama tubuh Faro mulai gemetar, rasa dingin berangsur-angsur datang dan mencabik-cabiknya. Dia menggosok tangannya beberapa kali, tetapi air merembas dengan cepat di baju yang dikenakannya dan sudah terlanjur membuatnya menggigil kedinginan. Faro lalu berjalan menjauh dari taman dengan tubuh yang setengah basah. Ken yang sedari tadi berdiri di pintu belakang terkejut bukan main ketika melihat Faro masuk dalam keadaan basah. Ken segera melepas jas hitam yang dikenakannya dan menyodorkan pada Faro. Tuan muda, pakailah jasku. Mengapa Anda bisa basah seperti ini? Ken memajukan kepalanya dan memperhatikan sekeliling taman belakang dari pintu yang terbuka lebar, kalau-kalau di luar sedang hujan. Nihil, Ken tidak mendapati apapun, tidak ada setetes air pun yang dijatuhkan langit, lagi pula malam ini langit terlihat cukup cerah dan menurut perkiraan cuaca hari ini tidak akan turun hujan. Ken bergegas mendekati Faro. Tuan, apa perlu saya panggilkan dokter? Saya takut tuan muda sakit. Faro diam, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia terus berjalan menaiki anak tangga, lantai yang dipijaknya sampai berjejak karena tetesan air yang datang dari tubuhnya. Tuan muda, tolong jangan membuatku takut. Ini baru hari kelima Nyonya meninggalkan mansion, bahkan belum genap 1 minggu, tapi kenapa kalukan tuan muda semakin hari semakin mengkhawatirkan saja, batin Ken.
Ken tetap mengikuti langkah Faro dari belakang, dia sudah membawa selimut dan handuk yang diberikan oleh pelayan. Kali ini Faro berhenti di depan pintu kamarnya, menatap dalam pintu itu. Ken pikir tuannya itu akan masuk ke dalam kamar dan bergegas mandi. Namun Ken salah, Faro justru memilih duduk di depan kamarnya sendiri, tubuhnya bersandar di tembok, menekuk dan memeluk kedua kakinya. Perlahan-lahan kepalanya mulai turun dan bertumpu di kedua tempurung kakinya. Saat itu kau tertidur bukan? Dengan baju yang basah seperti ini kau habiskan malam panjangmu di depan kamarku. Maafkan aku, Wina, batin Faro. Ken mengernyitkan dahi dengan mulut yang sedikit terbuka, sesekali Ken memijat pangkal hidungnya karena tidak tahu harus berbuat apa. Pelan sekali Ken mengeluarkan handphone, mematikan suara dan cahaya lalu merekam Faro yang duduk seperti patung dalam keadaan menyedihkan. Tuh, Tuan Muda, tubuhmu basah, aku akan menyiapkan air hangat untuk membersihkan tubuhmu. Setelah itu aku akan memanggil dokter, aku takut Tuan Muda jatuh sakit jika tidak segera berganti pakaian. Ken berjalan mendekat, dia memberanikan diri untuk duduk di samping Faro. Ada jarak beberapa centi di antara mereka. Tuanmu, muda, aku mohon, berhentilah menyiksa dirimu sendiri. Aku rasa hal yang Tuan Muda lakukan sekarang ini tidak ada gunanya, ucap Ken pelan. Mendengar ucapan Ken, seketika Faro menaikkan kepalanya. Berapa lama? Tanya Faro dengan raut wajah rumit. Ken tidak bisa mengartikan ekspresi wajah tuannya itu. Ken membuka matanya, tidak mengerti dengan pertanyaan yang dilayangkan Faro. Apanya yang berapa lama, Tuan Muda? Ken balik bertanya dengan suara terputus-putus. Berapa lama bajuku akan kering dengan sendirinya, jika aku tidak mandi dan tidak menggantinya? Ken memijat dahinya, melakukan lebih intens. Sepertinya Ken butuh pereda sakit kepala. Ken mulai mengerti, dia bisa melihat benang merah dari semua kelakuan aneh Faro belakangan ini. Sepertinya Faro sedang mereka ulang adegan di mana ketika dirinya menyiram air ke tubuh Wina dan membiarkan Wina tertidur di depan kamarnya sampai baju Wina kering. Diam-diam Ken mengeluarkan handphonenya dan melakukan panggilan telepon dengan Wina lalu meletakkan handphone itu di sampingnya. Rumah Kinara. Wina baru saja memejamkan matanya sampai dering handphone terpaksa membuatnya terbangun. Dengan mata sedikit terbuka Wina meraba sekeliling untuk mencari benda tipis persegi panjang itu. Ken, ada apa malam-malam begini dia menghubungiku? Apa mau bertanya soal cara memasak mie instan lagi? Yang benar saja, gerutunya sembari menggeser layar handphone. Halo, Ken, astaga kau pikir pukul berapa sekarang ini? Sambut Wina begitu sambungan telepon itu terhubung. Tadak ada jawaban apapun dari Ken, bahkan tidak terdengar suara siapapun di ujung sana. Wina menggeser handphonenya dan melihat layar. Sambungan telepon itu masih terhubung. Ken, kau masih di... Kalimatnya terputus, samar Wina bisa mendengar suara Ken. Tuan, tolong jangan lakukan ini. Bibirmu sudah terlihat bergetar, bagaimana bisa kau menyiram dirimu sendiri? Saya akan menyiapkan air hangat. Berikan kuncinya, saya akan masuk ke kamarmu. Jangan, Ken, jangan berani masuk ke dalam kamarku. Kamar itu hanya boleh dimasuki oleh satu orang, dan orang itu adalah Wina. Dek, Wina membekap mulutnya sendiri dengan telapak tangannya, sebenci apapun Wina pada Faro. Namun dia masih bisa mengenali suara suaminya, itu jelas suara Faro. Wina segera memutus sambungan telepon itu dan menonaktifkan handphonenya. Saat ini hatiku sudah bukan milikmu lagi, Faro. Sejak kau melempar tanggung jawab pada Ken demi menutupi statusku di depan Karissa. Sudah sangat terlambat jika kau berusaha membuatku berjalan kembali ke arahmu. Wina menarik selimut dan memejamkan matanya. Sudah sangat terlambat, lirihnya.